Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan edisi Daily Reflection dari Dr. Hawkins ya. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kita lanjutin kembali daily reflection ya dari buku Hawkins ya. Harapannya kita dengan membaca ini kita bisa bikin daily reflection sendiri. Dan kerja spiritual itu kemarin kita sudah bahas ya, bahwa itu informasi itu informasi yang berbasis spiritual itu dia punya kekuatan, memiliki kekuatan untuk mendiagnosa dan melarutkan hambatan spiritual dan masalahnya. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan kembali oleh Frank Grace bahwa penjelasan Hawkins yang demikian tadi itu mengingatkannya pada pertemuan dengan para biarawati. Para biarawati misionaris cinta kasih di suraunya Bunda Teresa di Roma. Atau di gerejanya Bunda Teresa di Roma. Jadi Frank Grace itu diundang ke biara atau gereja biaranya Bunda Teresa di Roma untuk menghadiri acara kanonisasi Bunda Teresa menjadi orang suci. Jadi Bunda Teresa itu ditetapkan sebagai orang suci pada tahun 2016 di Vatikan. Ya. Kami mengunjungi rumah bagi kaum miskin, tempat santri-santrinya Bunda Teresa mewujudkan janji mereka untuk memberikan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat termiskin di antara yang miskin. Jadi memang torikonya Bunda Teresa ini dia fokus melayani masyarakat, golongan masyarakat yang menderita, gitu ya. Kemudian hari demi hari para biarawati hidup di antara orang-orang yang sakit dan sekarat, gitu ya. Orang-orang yang terbuang, yang tidak akan dipedulikan oleh siapapun, gitu ya. Artinya para santri-santrinya Bunda Teresa ini berada atau setiap hari berada di tengah-tengah masyarakat dengan nature aku yang rendah. Itu kira-kira ya. Seperti itu. Jadi berada di tengah-tengah medan energi kolektif yang rendah.
tapi ya tempat itu menjadi penuh cinta. Jadi kata Friend Grace, uh, tempat yang dihuni oleh orang-orang yang paling miskin, yang sakit dan sekarat, tapi Friend Grace merasakan tempat ini kok penuh cinta ya. Mestinya tempat itu auranya buruk. Kira-kira begitu, mestinya begitu. Lalu Friend Grace bertanya kepada para suster, santrinya Bunda Teresa. Dia bertanya, bagaimana kalian atau Anda melakukan ini setiap hari? Ya kan? Dari mana energi kalian mendapatkan energi sehingga tempatnya itu tempat yang penuh masalah tapi dirasakan penuh cinta. Nah, ini kalau LOC tinggi gitu. Kemudian mereka mengatakan kepada kami bahwa setiap hari mereka berdoa selama 4 jam. Jadi ada ritual khusus untuk mengaktifasi medan energi tinggi pada diri mereka, gitulah kira-kira ya. Jadi mereka berdoa selama 4 jam sehari, kemudian mereka meditasi, kemudian ya artinya mereka punya ritual khusus dalam bentuk doa dan meditasinya gitu ya. Artinya mereka punya amalia untuk mengaktifasi atau mereka punya amalia untuk memastikan bahwa pancaran keilahian mereka itu hidup. Gitulah kira-kira. Jadi mereka punya ritual. Mereka punya ritual, mereka punya kebiasaan, mereka punya amalia. Kira-kira gitu. Jadi mereka menjalani hidup dalam tradisi yang mereka sudah terima dari Bunda Teresa gitu kan ya. Kira-kira begitu. Dan ya ini mereka merasakan bahwa dengan latihan doa dan meditasi ya mereka merasakan kehadiran Tuhan gitu. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dan energi itulah yang kemudian tuh terpancar di tempat itu. Tanpa energi dari kehadiran Tuhan, ya kami membawa energi ego ke tempat orang-orang miskin tadi. Itu jawaban para suster-suster ini. Kurang lebih gitulah. Jadi amalia mereka itu mereka konfrontasikan dengan keadaan orang-orang miskin, orang-orang sakit. Jadi kehadiran Tuhan itu sebenarnya bisa dialami, bisa diperagakan oleh siapapun dari berbagai katakan atau gini aja. Kehadiran Tuhan itu kan potensi dari diri gitulah atau makom dari diri. Dia tidak dimonopoli oleh satu golongan agama tertentu karena itu adalah makom diri gitulah kira-kira ya. Kita kan selama ini kalau ngomongin kehadiran Tuhan tuh
seolah-olah itu melekat pada institusi agama. Enggak, itu pada diri. Pada diri. Tidak ada pada institusi tertentu. Tapi melekat pada apa namanya? Ya diri gitu ya. Artinya ya para suster ini ya dengan praktek tertentu mereka mampu memancarkan energi dari diri mereka yang bersifat ilahiyah. Karena memang sejatinya diri itu memang dia bersifat unik terhadap yang absolut. Diri bersifat unik terhadap yang absolut. Eman-eman sekali selama ini kita kalau belajar agama tuh diri ini tidak lagi menjadi pokok objek material yang dibahas. Kita langsung belajar hukum-hukum, tapi pengetahuan mengenai diri itu diabaikan. Sehingga kemudian agama jatuh ke soal saling serang antar institusi. Jadi kehadiran Tuhan itu melekat pada makom diri. Gitu kira-kira ya. Dan setiap diri itu sejatinya bisa memancarkan kehadiran Tuhan yang absolut dalam makom yang unik. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah ribut. Itu kok orang Kristen bisa memancarkan kehadiran Tuhan lah. Wong semua diri, kita sudah tulis, semua diri itu bersumber dari diri yang mutlak. Semua aku itu bersumber dari aku yang mutlak. Kan gitu. Ya jadi dia membawa potensi ilahiyah. Hanya saja potensi ilahiyah tadi menjadi seolah-olah tertutup karena sifat egois. Karena makom diri terlalu rendah. Ini tentu akan mengerikan kalau dibaca oleh orang-orang yang sangat yang tidak memahami keunikan diri. Lalu dia bilang ini pasti dari jin. Ini dari jin, bantuan jin. Kan biasanya begitu kan? Karena menganggap bahwa tidak mungkin ada orang yang mampu memancarkan kehadiran Tuhan kecuali dari golongannya dia. Jadi dipikirnya institusi itu yang menentukan kualitas diri. Padahal itu praktek kontemplasi gitu ya. Praktek kontemplasi. Ini belum siap ini didengar oleh masyarakat kita. Karena selama ini diajarkan bahwa Tuhan itu hanya hadir pada golongan masing-masing. Di luar golonganku, Tuhan tidak mungkin hadir. Kalaupun dibilang hadir, itu pasti dari jin. Bukan dari Tuhan. Ada aja kategorinya. Itu pengingkaran pada sifat diri yang ilahiyah. Yang itu memang begitu diri itu. Sifat ilahiyahnya itu hanya dikotori oleh ego. Konteks ego. Kira-kira gitu ya. Jadi tapi kita kan ya sudah lama ngebahas ini, insya Allah tidak ada konflik batin. Tidak ada konflik batin. Oh ternyata juga orang-orang di luar. Jadi ini kita tidak membahas orang itu pada agamanya, tapi ya ini kita melihat makom akunya gitu loh. Nature akunya kira-kira gitu. Nature aku ya. Jadi ini kita tidak membahas soal teologi. Jadi nature aku di Torikonya Bunda Teresa itu tinggi-tinggi nature-nya. Tinggi-tinggi.
Nah, bagaimana dengan komunitas kita, nature akunya itu? Bisa nggak di challenge, dibawa ke konflik, ke masyarakat yang sakit dan sekarat? Oleh nggak itu? Oleh, ya kan? Kalau nggak oleng berarti dia udah apa keilahiannya kuat gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita tidak usah persoalkan. Ini kita membahas nature aku gitu. Intinya dia mau cerita bahwa nature aku di biaranya Bunda Teresa itu tinggi sehingga tempat yang harusnya itu auranya seram terasa penuh cinta. Kira-kira gitu deh. Lalu dia lanjutkan, Friends. Kami melihat bahwa setiap jalan spiritual itu apa sih? Jalan untuk melarutkan ego. Tradisi untuk melarutkan ego. Gitu aja mungkin kita. Tradisi melarutkan konteks ego. Itu aja. Itu jalan spiritual itu gitu. Kita ambil definisi yang generik saja. Jadi setiap jalan spiritual, setiap torikoh memiliki praktek sehari-hari, memiliki amalia-amalia untuk menjaga para santri. Ya, kita terjemahkan para santri agar tetap selaras dengan nature ilahiyah mereka. Jadi setiap toriko itu punya amalia bagi santrinya agar tetap tidak teralienasi sifat ilahiyah dari diri. Jadi diri ini memang ya dia sudah bersifat ilahiyah, sudah bersifat spirit gitu loh. Gak bisa dipersoalkan itu, gak bisa dipersoalkan. Di awal perjalanan kita mungkin berusaha mencapai tujuan pengembangan diri atau mencapai kondisi spiritual yang tinggi. Ya kan kita berusaha untuk mencapai high spiritual state. Ya di awal begitu kita bilangnya ini adalah jalan pendasaran menuju pendasaran diri yang baru, ya toh. Kemudian saat kita menempuh jalan tersebut, kita menetapkan pencarian tujuan dari ego spiritual. Ini kata-katanya Hawking. Saat dia berjalan di antara kami, Hawking memberi contoh utama tentang kedalaman penyerahan diri yang merupakan ciri orang bijak sejati. Ciri santri spiritual sejati, katakanlah gitu ya. Kita kan selalu menyebut diri kita itu santri. Santri Torikoh. Santri Torikoh. Gitu. Dalam buku kecil ini, Hawking itu meninggalkan jejak-jejak spiritualnya untuk kita, bukan untuk diikuti, untuk dikonfirmasi lah ya, untuk dikonfirmasi, untuk dikonfirmasi. Artinya kamu produksi sendiri. Jadi pada akhirnya menjadi hamba itu adalah menjadi tujuan spiritual, menjadi hamba bukan sekedar tercerahkan. Jadi kita menjadi hamba. Hamba itu artinya yang hadir di dunia dengan pancaran dari Tuhan gitu. Menjadi hamba itu kan artinya
uh, hadir hadir dengan pancaran unik unik dari yang absolut. Artinya itu menjadi hamba itu kita memperagakan energi absolut itu melalui makom keunikan diri kita, gitu kira-kira. Jadi jadi sini menjadi hamba itu artinya yang hadir untuk memperagakan kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Itu hamba. Nah ini tentu uh, ya kita bisa mengkritisi sedikit, jangan terlalu banyak. Masyarakat kita tuh soal kategori menjadi hamba ini gitu loh. Jadi menjadi hamba artinya hadir untuk memperagakan energi atau kualitas yang absolut pada makom unik diri masing-masing. Gitulah. Kita tulis ya. Menjadi hamba berarti hadir di dunia, dengan peragaan sifat yang absolut melalui makom keunikan diri masing-masing gitu. Melalui makom keunikan aku atau diri. Itu hamba. Pancarkan, peragakan sifat-sifat yang absolut pada makom keunikan akumu. Gitu kira-kira. Gitu. Itu definisi hamba secara spiritual atau secara kesadaran. Dan yang bisa memancarkan itu, asalkan dia tahu tradisinya, itu tidak hanya satu kelompok. Tidak hanya satu kelompok. Pokoknya diri yang sudah mengetahui nature egonya, dia bisa. Gitu aja lah. Entah dari kelompok mana aja itu gitu. Ini adalah sesuatu yang bersifat universal. Kita nggak bisa ini. Kita nggak bisa stigma nature diri itu. Nature diri cuma dua, S besar, S kecil. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Jadi menjadi hamba. Makom tertinggi daripada pencerahan menjadi hamba. Tentu di sini hamba siapa? Ya, kita bilang yang absolut. Yang absolut. Siapa yang absolut? Yaitu yang absolut oleh yang absolut yang diakui oleh yang unik. Kan seperti itu. Jadi yang absolut menjadi hamba dari yang absolut. Jadi kita tidak akan mempersoalkan. Pokoknya yang absolut lah. Seperti itu. Jadi menjadi saluran sempurna bagi kasih Tuhan untuk diperagakan di dunia. Nah itu hamba itu. Dia menjadi saluran sempurna cinta Tuhan yang absolut yang dipancarkan melalui diri yang unik ke alam dunia. Oh, berat jadi hamba ini. Jadi hamba berat.
Karena mesti harus peragaan terus-menerus. Peragaan. Tentu ini menjadi pukulan bagi bangsa kita yang selalu ribut tapi minim peragaan. Ributin yang paling benar tapi minim peragaan. Padahal sudah jelas setiap diri itu dia unik terhadap yang absolut. Setiap diri itu unik terhadap yang absolut. Artinya makom unik itu kan sesuai dengan jenis aku masing-masing gitu ya. Jenis aku masing-masing. Kami berdoa semoga buku ini ya menginspirasi lah. Inspirasi sehingga teman-teman tuh bisa bikin daily reflection. Setiap hari saya punya daily refleksi. Tadi mulai membuat bahwa hubungan antara diri aktif dengan diri mutlak, aku mutlak, itu adalah relasi antara yang unik terhadap yang absolut. Dia relasi terhadap yang absolut. Ini apa daily reflection saya hari ini. Daily reflection. Jadi ya dengan kelas TBP ini ya itu banyak daily reflection. Gitu. Nah sebenarnya itu begini. Sebenarnya amal itu dihitung dari peragaan atau dari klaim. Kan gitu kan. Sebenarnya Tuhan itu akan menghitung amal kita. Standarnya adalah peragaan atau klaim. Tentu kita akan condong bahwa amal kita ya mestinya dihitung dari peragaan, bukan klaim. Nah, kalau semua orang itu fokus pada peragaan, nggak akan ribut. Dan dunia nggak akan secompang-camping hari ini. Apalagi banyak teman-teman saya yang tidak bisa mudik lebaran bersama orang tua karena apa boleh buat. Saldo tidak cukup. Apa boleh buat. Apa boleh buat. Nah itu gimana peragaan yang katanya menjadi hamba Tuhan. Kita masih ribut di tataran proposisi, pernyataan-pernyataan. Tetapi kita lupa peragaan. Sementara yang kita lihat ini di biaranya Bunda Teresa, ya mungkin dia tidak pernah ribut soal proposisi, ya dia hadir saja di tengah-tengah orang miskin, setidaknya bisa mengubah aura tempat itu menjadi penuh kasih. Menjadi aura yang penuh kasih. Ya sudah. Soal nanti bagaimana Tuhan menghitung amal itu, apakah dari pancaran peragaan atau dari klaim, ya kita secara intuitif akan bilang kayaknya dari pancaran peragaan deh. Seperti itu ya. Oke. Jadi didoakan oleh Friend Grace, semoga buku ini bisa menginspirasimu agar kamu punya daily reflection
yang itu memproduksi enzim spiritual sehingga ya bermanfaat, sehingga lebih damailah bumi ini, penuh cinta, penuh cinta. Dan ini adalah jalan yang lurus sempit dan jangan buang-buang waktu. Produksi pancaran ilahiyah, itulah kira-kira pesan Frank Grace. Produksi pancaran ilahiyah. Nah, itu kamu latih di buku Dissolving Egomu. Dari 200 orang ini, berapa orang lagi nih yang belum punya buku Dissolving? Ayo, ngacung. Alhamdulillah udah punya semua. Yang belum punya ya inilah. Kamu harus dilatih. Harus dilatih biar apa? Biar, wah belum. Wah ini nih yang belum. Segera. Wow. Segera. Nabung. Masih ada lagi dah. Wow. Nah itu. Wajib itu. Diwajibkan biar apa? Biar kamu bisa produksi. Oret-oret kayak gini loh. Kayak gini kamu oret-oret tiap pagi. Kamu oret-oret. Oret-oret terus. Sehingga apa? Sehingga hambatan-hambatan spiritual, blok spiritual, masalah spiritual itu bisa larut oleh bacaan itu. Ya, nabung dulu masih banyak ya Allah. Kirain udah selesai. Oke, itu dulu malam ini. Saya kira ini semacam pembuka yang indah ya dari Friend Grace, mengingatkan kita bahwa setiap diri unik dan dia membawa keilahian yang unik dari yang absolut. Gitu. Jadi pesan spiritual itu jatuh cinta lah kita itu dengan keindahannya gitu ya, bahwa setiap diri itu unik terhadap yang absolut dan setiap diri itu memancarkan karakteristik yang absolut dari makomnya yang unik. Kira-kira begitu. Kita dengarnya aja itu ya menjadi indah. Ya enggak sih? Ya enggak, teman-teman dengarnya itu mendengarkan pesannya Friend Grace ini jadi lebih hidup, bahwa dirimu itu unik. Dirimu itu unik terhadap yang absolut. Jadi enggak boleh diri itu direndahkan dengan mengilah pada selain Allah. Tidak boleh dirimu kamu rendahkan baik oleh masa lalumu, karena dari sisi yang absolut hanya kamu yang unik. Setiap aku itu unik pada yang absolut. Jadi gitu. Enak dengarnya gitu. Mulia setiap diri itu terhadap yang absolut. Saya kira itu saja. Nanti besok pagi kita lanjut lagi. Wes, pembukaannya itu, introduction-nya itu keren lah pokoknya. Indah. Walaupun yang kita bahas katakan ini adalah santrinya Bunda Teresa, dia mencontohkan, tapi kita ya begitu ya kekuatan diri ini gitu. Jangan dianggap nggak punya potensi. Dia potensi unik dari yang absolut gitu. Itu dulu, matur nuwun, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Ya mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC bulan April ini, tanggal 26 sampai 28 ya. 2 pekan ke depan, insya Allah. 19 Om. 19? Oh, besok ini berarti Kang? Enggak. Oh, besok Bang. Maaf teman-teman. Jadi teman-teman alumni bisa riset ya. Dan bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera mendaftar. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam dan selamat beristirahat.